Selamat datang Pak Klik. Perkenalkan nama saya Tobi Elliot Nathanael. Hari ini saya akan menjelaskan tentang AFL2 saya yaitu tentang mediasi dan juga moderasi. Nah, untuk memulai ini data yang telah saya kumpulkan yaitu data di mana Y-nya itu harga IHSG dari tahun 2024 hingga tahun 2025, penutupannya dari setiap bulannya dan juga ini ada untuk X1-nya ada BI rate. eh, Datanya juga saya ambil dari tahun 2024 hingga 2025 dari Bank Indonesia dan juga selanjutnya juga ada data untuk mediasi dan moderasinya saya menggunakan inflasi. Datanya juga dari tahun 2024 hingga 2025. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mediasi. Nah, yang pertama perlu kita lakukan adalah seperti mulai-mulai kita perlu log dulu, kita save dulu AFL2 mediasi startup. Nah, setelah kita save, kita ambil data yang tadi telah kita kumpulkan. Ini, lalu kita pindahkan ke statanya. Nah, jadi yang pertama kita lakukan adalah kita ladder dulu karena saya ingin merubah data yang di IHSG-nya ini agar lebih cocok dengan BI rate dan juga inflasinya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita ladder dulu variabel Y-nya, lalu kita lihat yang signifikan yang mana. Untuk kasus ini saya ngambil yang log karena udah di atas 0,05 ya. Jadi kita gen dulu, kita rubah namanya menjadi transform Y, trans Y saja, itu sama dengan log dalam kurung, nih, SG kurung. Nah, setelah kita lakukan itu, kita memiliki variabel baru ini, yaitu transinya setelah ditransform, data yang setelah ditransform ini. Nah, setelah itu, pertama kita regresikan dulu Y-nya dan juga em, X-nya. Nah, setelah itu kita berarti crash, lalu kita SK test, crash. Nah, bisa dilihat ini di atas 0,5, jadi dia lulus SK test, lalu kita retest. Nah, retestnya pun juga lolos karena di atas 0,05, jadi kita regresikan lagi. Tapi kita menggunakan VC Eropa agar mempercantik angka saja. Jadi kita transi ini VC Eropa. Nah, nah, lalu yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah kita melihat variabel Z-nya ke X-nya itu seperti apa. Jadi kita pertama kita drop rest dulu, lalu kita regresikan mediasinya ini, M-nya terhadap X-nya kita. Nah, lalu kita berarti crash lagi, lalu kita SK test. Nah, SK testnya ini belum lulus ya, jadi di bawah 0,05. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita graph box dulu, press. Nah, jika kita lihat ini ada tuyul-tuyulnya di paling bawah, jadi setelah kita melihat ada tuyulnya, yang perlu kita lakukan adalah kita sort dulu, lalu kita datanya yang paling atas ini, karena tuyul di bawah, kita data yang paling atas kita drop aja dulu. Yes. Nah, setelah kita drop, kita SK teskan lagi. Nah, jadi muncul datanya udah normal di atas 0,05, lalu kita lanjutkan ke head testnya. Tesnya pun juga ini karena udah di atas 0,5 juga. Jadi kita seperti tadi kita regresikan lagi. Namanya data ininya, kita VC Eropa akan mempercantik angkanya saja. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita melihat semuanya itu seperti apa. Pengaruh terhadap semuanya seperti apa. Jadi kita regresikan dulu ke ini, ke X-nya, ke M-nya bagaimana. Nah, kita drop price-nya dulu supaya tidak tertabrak-tabrak dengan yang sebelumnya. Lalu kita berarti kelas lagi, SK tes lagi. Nah, SK tesnya pun udah lolos ya. Lalu kita lanjut ke head test.
Atasnya juga lolos di atas 0,05. Jadi kita regresikan lagi aja, kita transform menggunakan VC Eropa seperti tadi. Up, masih belum keklik. Kita transform Y-nya, X-nya dan M-nya, lalu kita CE paste. Nah, oh, aduh. Nah, jadi setelah kita menemukan ini bisa dilihat hasilnya bahwa ini kalau misalnya kita lihat dari sini, ini tuh partial mediation karena dia ini dua-duanya ini signifikan. Tapi sebelum kita bisa katakan itu, yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah kita coba tes Sobel dulu itu seperti apa. Nah, ini untuk uji tes Sobel dari website. Untuk tes Sobelnya kita menggunakan angka tadi. Yang pertama itu di regresi yang dari mediasi ke X-nya itu seperti apa, yaitu minus 0,24. Dan di sini itu menggunakan yang setelah semuanya itu masuk itu koefisiennya seperti apa, yaitu 8,37. Lalu ini standar errornya itu berapa di yang mediasi, ya pengaruh mediasi ke X-nya itu seperti apa, yaitu 0,19. Dan di sini tuh standar errornya yang mengikuti yang B tadi, yaitu di setelah semuanya itu dimasukin itu seperti apa, itu 0,31. Nah, lalu kita calculate. Nah, hasilnya ini 1,239. Cuman dia itu karena di bawah 1,96, itu artinya dia itu tidak dapat memediasi. Jadi data dari saya ini itu tidak dapat memediasi kepada independennya itu seperti apa itu. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang moderasi. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang moderasi. Nah, jadi yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita ambil data dari Excel-nya, lalu kita pindahkan ke statanya. Nah, sebelum kita mulai itu kita log dulu. Nah, setelah kita udah log, kita save level 2 si setelah. Nah, setelah kita log, kita kopas di sini. Nah, setelah datanya udah masuk, yang pertama perlu kita lakukan adalah kita regresikan dulu. Jadi kita regresikan Y-nya dan juga variabel dependennya dan juga moderasinya. Nah, setelah kita ini kita berarti crash, lalu kita SK test crash. Nah, SK testnya udah lolos uji SK testnya karena di atas 0,05. Lalu kita VIF. Nah, VIF-nya juga lolos karena dia di bawah 10. Selanjutnya kita melakukan tes hetero. Nah, head test-nya pun juga sudah lolos karena dia di atas 0,05. Nah, jadi selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita eh, summarize variabel X-nya dan juga moderasinya. Jadi kita summarize yang X1-nya dulu. Hmm, Kita pakai min only, H min only. Lalu kita rubahnya, kita rubah menjadi gen satu aja yang sama dengan X1-nya ini. Kurangin R. Nah, lalu kita summarize yang bagian moderasinya. Itu moderasi, kita min. Lalu kita rubah menjadi gen 2. Dengan inflasi kurangi R. Nah, setelah kita sudah rubah dua-duanya menjadi Gen 1 dan Gen 2, yang perlu kita lakukan adalah kita bikin baru dengan nama, kita kasih X1M1 aja, dan rumusnya itu yang tadi itu Gen 1 dan juga dikali Gen 2. Nah,
Setelah kita lakukan itu, kita bisa regresikan lagi, tapi kita menggunakan variabel yang telah dikali ini dari kali X satunya dikali dengan M-nya. Kita Y-nya, lalu X1, lalu M-nya, lalu kita menggunakan X1, M1-nya. Nah, setelah kita lakukan itu, em, kita predict crash. Kita gunakan predict crash 2 aja. Nah, setelah kita, sorry, predict crash 2. Sorry, jadi karena tadi salah, kita drop crash 2 dulu. Nah, setelah kita drop, baru kita ulang dari predict crash 2. Nah, setelah itu kita SK tes lagi, seperti tadi. Nah, SKTS-nya pun udah lolos karena dia di atas 0,05. Lalu kita uji viv lagi dan juga tetap lolos, dia di bawah 10. Lalu kita tes hetero lagi. Nah, tes heteronya pun juga lolos ya. Ini di atas 0,05. Lalu setelah kita lakukan itu, kita regresikan lagi aja menggunakan VCR Robust agar angkanya bisa lebih rapi aja. Jadi kita menggunakan Y, 1M, dan juga 1M ini, kita VCE Robust. Nah, setelah kita VC Robust ini, kita bisa melihat hasilnya itu seperti apa, yaitu eh, hasil dari punya saya ini, yaitu kuasi moderator. Karena em, inflasi dan juga BI rate-nya itu, dua-duanya itu mempengaruhi pada, sebentar. Ya, jadi benar tadi itu dia masuk di kuasi moderator karena yang di bagian moderasinya ini dia itu signifikan di bawah 0,05 dan juga interaksi antara BI rate dan juga inflasinya ini juga signifikan. Jadi jika dua-duanya itu signifikan dia masuk di bagian kuasi moderator. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.